Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, kembali lagi dalam edisi Renungan Seminari Tinggi Santo Fransiskus Xaverius Ambon, edisi 28 September 2025, Minggu Biasa ke-26. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini bukan hanya kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita membiarkan firman itu meresap ke dalam hati kita, mengubah pikiran kita, dan menggerakkan tindakan-tindakan kita. Pernahkah kita merasa nyaman dengan segala yang kita miliki? Sehingga terkadang kita terlena dengan harta dan kenikmatan duniawi, hingga lupa akan sesama yang membutuhkan. Bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk merenungkan kembali prioritas hidup kita dan bagaimana kita menggunakan berkat yang telah Tuhan berikan. Saudara-saudariku yang terkasih, ketiga bacaan hari ini memiliki benang merah yang kuat, yaitu tentang keadilan sosial dan pertanggungjawaban atas berkat yang kita terima. Nabi Amos dalam bacaan pertama mengecam orang-orang yang hidup mewah dan berfoya-foya, sementara di sekeliling mereka ada orang-orang yang menderita. Mereka tidak peduli dengan kesengsaraan orang lain dan hanya memikirkan kesenangan diri mereka sendiri. Kita harus tahu dan menjadi iman kepercayaan kita untuk kita tanamkan dalam diri kita bahwa keadilan sosial adalah inti dari iman kita. Kita tidak bisa mengklaim bahwa mencintai Tuhan jika kita sendiri menutup mata terhadap penderitaan sesama kita. Dalam bacaan kedua, Paulus menasihati Timotius untuk menjauhi cinta akan uang dan mengejar kebenaran, kesalehan, iman, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Ia mengingatkan kita bahwa kekayaan sejati bukanlah harta duniawi, melainkan hidup yang saleh dan berkenan kepada Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi teladan dalam perkataan, dalam perbuatan yang selayaknya memancarkan kasih Kristus kepada semua orang. Puncak dari permenungan kita hari ini adalah perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Ini adalah kisah yang paling gamblang yang menggambarkan konsekuensi dari ketidakpedulian kita. Pesan Injil hari ini sangat mendalam yang perlu kita refleksikan bersama pada kesempatan ini, yakni keselamatan tidak hanya tentang iman di bibir, tetapi tentang bagaimana kita hidup, bagaimana kita memperlakukan sesama kita, terutama mereka yang paling rentan. Jurang pemisah yang tak terjembatani setelah kematian adalah cerminan dari jurang ketidakpedulian yang kita ciptakan di dunia ini. Kita sudah memiliki Musa dan para nabi, firman Tuhan, ajaran-ajaran gereja, dan suara hati nurani kita yang terus-menerus mengingatkan kita akan panggilan untuk mengasihi dan melayani. Kita tidak perlu menunggu mujizat dari orang mati untuk menyadarkan kita kembali. Ketiga bacaan ini sangat melengkapi dan memberikan pesan yang jelas kepada kita pada kesempatan ini, bahwa janganlah kita terima dengan harta dan kenikmatan duniawi, tetapi gunakanlah berkat yang kita terima untuk membantu sesama yang membutuhkan. Janganlah kita mencintai uang lebih daripada Tuhan dan sesama kita, tetapi
kejarlah kebajikan dan kesalehan itu sendiri. Ingatlah Bapak Ibu saudara-saudari, bahwa kekayaan sejati bukanlah harta duniawi, melainkan kasih dan belas kasih. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini adalah panggilan Tuhan akan pertobatan, bukan hanya dari dosa-dosa yang besar, tetapi dari dosa-dosa yang kecil, yakni ketidakpedulian kita terhadap sesama kita. Ini adalah panggilan untuk membangun jembatan kasih atas jurang-jurang pemisah yang ada. Mari kita hidup dengan kesadaran bahwa setiap tindakan kasih kita, sekecil apapun itu, adalah investasi dalam kerajaan Allah. Setiap kali kita melihat, setiap kali kita menanggapi penderitaan sesama kita, maka kita sedang melayani Kristus sendiri. Semoga Roh Kudus membimbing kita untuk memiliki mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang penuh belas kasih, sehingga hidup kita menjadi kesaksian nyata akan kasih Allah yang tak terbatas dalam hidup kita. Rahmat Allah menolong kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.